warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa wafiqna ila siratikal mustaqim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati dan yang ulun muliakan para ustadz, para tuan-tuan guru, para tokoh masyarakat, para sepuh, para ibu-ibu, wabil khusus orang tua ulun, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan umur yang berkah dunia dan berkah akhirat, amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, subuh ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kenikmatan apa yang Allah berikan pada saat-saat ini, kenikmatan iman dan Islam. Kalau seandainya Allah tidak memberikan kenikmatan iman, maka kita tidak akan goyah hati kita ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan perintahnya. Ini ada orang tuh mendengarai azan, tapi inya kada terpanggil. Cacalokon orang azan di surau, di masjid, berumbai azan. Kenapa dia tidak terpanggil? Takutnya Allah akan mencabut kenikmatan iman yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kenikmatan iman ini Allah berikan rata. Kada ada pandang-pandang, orang Banjar beriman kada, orang Jawa beriman kada, orang Bugis beriman kada. Iman ini Allah berikan secara merata. Tapi kata Allah, iman yang saya berikan ini pian yang menggarapnya. Istilah sekolah tuh, materi itu sudah diberikan, tapi ketika ujian tinggal kita yang melaksanakannya. Amun ujian itu bagus, naik kelas. Amun kada, tinggal kelas. Begitu iman yang telah Allah berikan kepada kita. Karena gampang memang Pak. Bisa aja ke kaina sembahyang subuh, kan enggak. Jam 7 sembahyang subuh, tidak bisa. Isyak bisa aja 4 rakaat, nyamannya Pak. Karena iman ini yang kita memeliharanya, maka kitalah yang tetap akan melaksanakan perintah Allah yang telah Allah panggil. Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu dijelaskan yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali, barang siapa yang di dalam kitab itu dikatakan Allah panggil, Allah berikan seruan kepada umat muslim. Ketika Allah panggil, beliau tidak menghiraukannya, artinya kada menghirani. Bangun orang azan gugur cilakai, malah orang azan guring pulang. Nah itu dia. Barang siapa yang Allah panggil,
akan tetapi orang itu tidak menghiraukannya, maka orang itu termasuk orang yang kada beradab lawan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hatilah. Kalau kita kada beradab dengan Allah, maka Allah tidak akan memberikan syafaat kepadanya. Namun kita mati, siapa yang memberi syafaat kalau kada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita mati, kalau tidak Allah beri syafaat, apakah kita menjamin akan masuk surga? Kadang. Kalau di dunia saja kita sudah kada beradab lawan Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara iman. Jadi jangannya berarti orang kada masjid, kada ke surah, kada beriman, kada. Ini ada iman, akan tetapi keimanannya itu mungkin dengan cara yang berbeda dia memeliharanya. Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur hari ini kita masih bisa melaksanakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi mungkin nior murah, pinang murah, banyak lagi Bu? Beres mahal, Pak Haji. Kita tetap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetap selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ujar guru Muaz, kita nih buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita buruk sangka? Artinya kita ketika Allah memberikan sesuatu cobaan yang di luar batas kita, maka kita selalu buruk sangka. Bagaimana kita selalu buruk sangka? Yaitu pangmunior murah ya untuk di pemerintah nih. Orang bahaya ini dinaikkan pangmunior ini kada, bukan salah pemerintah. Makanya kalau orang bahari itu nyaman. Orang bahari itu ilmu sedikit, tauhid sedikit, tapi jalan. Kenapa jalan? Ketika Allah berikan mungkin nior murahnya, sampai wayahnya jigitan papang lagi. Kalau makan ayam, makan ikan paloto, nyaman kalau betul ya nyaman ya Ustaz, nyambat dia. Dasar kayak itu maksudnya. Ketika ada ilmu tauhid kita di dalam hati, insya Allah ketika kita menghadapi sesuatu yang janggal, maka kita senantiasa mudah untuk mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang tauhid kita ini timbulnya ketika Allah diberikan cobaan. Ketika Allah memberikan cobaan hanya timbul tauhid. Maka kalau di dalam ilmu tasawuf itu, di dalam kitab hikam itu dijelaskan karya Ibnu Athaillah As-Sakandari, di dalam kitab itu dijelaskan seorang mukmin itu ketika dia betul-betul berdoa, ketika dia memang bujur-bujur berdoa di dalam hatinya, maka ketika dia ditimpa musibah, bujur, coba kita sakit, berubah diranjang, Bu, suara garing, suara garing, kalau kue kada suara ya biar awan pulang, sekali garing mati, atau biar awan hati-hati Pak, kondisinya kada suara kada garing ya. Sekali garing mati, nah tuh bisa kayak Fir'aun. Apa di dalam kitab itu dijelaskan? Orang yang betul-betul berdoa keluar dari lubuk hati yang paling dalam itu ketika dia ditimpa sakit. Coba kita garing itu berubah. Kita garing apa-apa lagi nih, garing berjalan berubah. Kayak apa doa kita? Dari lubuk hati yang paling dalam. Seharusnya kita kadang menunggu yang seperti itu. Seharusnya walau kita sehat, tetap kita berdoa dari lubuk hati yang paling dalam. Ya nyaman ya nyambat. Dasar kayak itu. Artinya begitu Allah atur hati kita, bujur-bujur berdoa. Kadang-kadang kita sedih jual melihat belum talah sembahyang. Apalagi hari Jumat tuh balik. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
Jadi di belakang separuh hilang. Maka kata ulama, kalau doa kita itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak-banyaklah mengaminkan. Banyak yang mengaminkan, apalagi tarawih. Oh mah, yang awalnya 2 sab, enak. Ibu, yang awalnya 2 sab, kena berbatahal itu beli 5 lagi. Imam, Bilal, tukang baca tahlil, itu apa lagi? Padahal di akhir sholat kita itu ada doa yang akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sesuatu itu terbiasa? Ya kan? Karena biasa. Kenapa terbiasa? Karena mungkin kada ingat, karena mungkin ilmu yang kadeda. Makanya kata ulama, kun aliman, jadilah orang alim. Arti jadi orang alim itu bisa memberikan ilmu kepada orang lain yang bermanfaat. Namun kada alim, kada kawaju alim, au muta'aliman, jadi penuntut ilmu. Kayak apa penuntut ilmu? Ya kesana kemari, ada tuan guru datangi. Hanya kalau orang bahari itu, kenapa beliau luar biasa? Ia lawan tuan guru itu taklim. Apa itu takzim? Patuh. Kenapa patuh? Karena berkaitan erat dengan tuan guru itu akan menyelamatkan kita. Namun tuan gurunya bujur. Namun tuan guru kada bujur, tuan guru juga yang menanggung. Sampai orang bahari itu saking takzimnya, manajak tongkat rumah itu datang oleh ke tuan guru. Oh tuan guru, aku besok anak najak rumah, kira-kira hari apa yang bagus? Nah ini adalah, oh ini dede itu. Oh tuan guru, aku hendak menukar kabun, kira-kira hari apa yang bagus? Pak. Makanya kita terhingkat lari daripada tuan guru atau orang-orang soleh. Jadikanlah beliau sebagai rujukan kita. Amun di kampung kita ada tuan guru itu datangi. Amun sidin sudah uzur, ambil berkahnya. Kayak apa cara mengambil berkah? Sering-sering mengilangi sidin. Di sini ada guru kita Ustadz Mastur. Beliau juga sebagai rujukan kita. Mungkin beliau sekarang uzur dalam menyampaikan ilmu, akan tetapi sering-sering kita mengambil berkat daripada beliau. Namun kita ini, kalau kita ujar ulama, kalau kita lari daripada tuan guru itu banyak penyebabnya. Banyak kejanggalan yang akan terjadi kepada kita. Barang siapa, ujar guru ulun, yang lari daripada tuan guru, maka hidupnya akan kacau balau. Kadada yang mengarahkan. Makanya tuan guru itu diletakkan Allah di sebuah kampung, itu cara untuk mengarahkan masyarakatnya. Oh ini jadi tuan guru bujur, ini kada bujur bupati. Makanya ada guru ulun tuh bercerita, ujar sidin biarlah kaina, amun berkawan lawan tuan guru tuh bujur-bujur. Lalu bergaul dengan orang soleh itu bujur-bujur. Artinya mengapa? Ketika kita bergaul, ketika kita berkawan dengan orang soleh, bagus, tapi ketika orang soleh itu menyampaikan fatwa, maka kita mulai kada suka. Ada orang yang kayak itu, yang kayak ini di guru bujur, yang kayak ini kada bujur. Tuan guru ini mulai deh nih, kada cocok dengan aku. Kau kah tuan guru aku kah aja? Hanya itu modelnya kita nih, manusia kita nih ada modelnya seleraan.
Sama kayak acara maulid, Isra Mi'raj itu modelnya sarila-sarilaan. Padahal sebenarnya kita menjunjung tinggi memuliakan Rasulullah. Tuh. Ada hubungannya kita lawan sarila-sarilaan. Aku mau menceramah ini sarila aja. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Ini yang perlu kita perhatikan. Aku dia non ustadz ini memberi pengajian salira hai. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Artinya sama-sama untuk mencari jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tidak perlu pilih-pilih. Makanya kata pepatah itu, kalau betul inya soleh, mau dimanapun inya tetap soleh. Kalau inya kekasih Allah, mau kayak apapun, kada suka pun selera kita, tetap inya kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita dapat melaksanakan ibadah perintah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, salawat dan salam marilah senantiasa kita hadirkan buat baginda Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dengan bersama-sama mengucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kata Rasul? Barang siapa yang bersalawat, nanti salawat itu akan menjadikan kita teman. Teman di mana? Teman di dunia, teman di padang mahsyar, dan teman di akhirat. Maka ada seorang guru menjelaskan, nanti ketika kita banyak mengamalkan salawat, maka salawat itu yang menjelma menjadi seorang manusia ketika kita berada di dalam kubur. Kenapa salawat itu dijelmakan menjadi manusia? Salawat itu yang akan mendampingi kita. Kenapa salawat itu akan mendampingi kita? Ketika malaikat menanyakan Rabbuka, siapa Tuhanmu? Maka salawat itu nanti akan membisikkan Tuhan, jawab di salawat, siapa Tuhanmu? Allah. Artinya inya yang akan membimbing kita, inya yang akan membantu kita. Maka sesuai kata guru ulun, kalau kita beramalan, amalan apapun, yang paling utama itu amalan sholawat. Kenapa amalan sholawat itu yang paling utama? Amalan sholawat itu yang membimbing langsung daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amun amalan yang lain, kalau kita kadada guru khusus, kalau kita kadada guru mursyid, maka takutnya amalan itu akan diliung-liungkan oleh syaitan. Banyak orang beramalan akhirnya bisa terbang. Banyak orang beramalan akhirnya bisa berjalan di atas banyu. Kita secara zahir maitin orang yang kayak itu tanjung. Tapi apa beda dengan setan? Setan itu bisa berjalan di atas banyu. Setan itu bisa berjalan di atas tali. Nah, bisa nih Pak Haji berjalan di atas tali. Ulun bisa jalan di bawah di atas tali. Bisa. Artinya amalan yang paling bagus itu adalah sholawat. Bukan yang lain itu kada bagus. Artinya yang lain itu kita memang betul-betul ada guru mursyid, ada guru pembimbing, sehingga kita rohani kita bisa dibimbing untuk berjalan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya banyak yang ingin ulun sampaikan karena waktu kita sampai jam berapa ya? Pas jam 6 ya. Jam 6 ya, mana tahu ada yang ada begawi, ya mana tahu Anda mencari sesuatu yang diperlukan. Ya Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ulun ampun maaf apa yang ulun sampaikan. Ulun bukan artian menggurui, akan tetapi mungkin ini wasilah yang Allah berikan kepada ulun bisa membantu. Mudah-mudahan sesuai dengan hadis, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain.
Jadi sebenarnya nih hari ini jadwalnya Ustadz Kafrawi karena sidin kedada. Nah, ulun nih kalau kata pepatah tuh tak ada rotak akar pun jadi. Nah, artinya ya seadanya aja. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk dunia dan bermanfaat untuk akhirat. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina jahannam wa abad. Mudah-mudahan Nabi ya Allah minal hajat wa tahimuna minasyiat wa darabah Nabi ya Allah indah darajat wa nubaliguna biha utrawayat min jannah khairat hayati baral mamat inna kana kulisyan qadir ya qadiyal hajat Allah lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimat ahya minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat rabbi fil warham wa taghfirur rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nabiyyu qalbi bi nuri hidayatika nawar tawar arba syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala jannah wa bi saffatika wan nar wa lakuna jannata ma abrar ya azizu ya ghaffar ya hayyu ya qayyum ya rahman ya rahim ya rabbal alamin. Allahumma barik wa barakah wa barik wa barik wa quwwat wa syihat wa selamat wa lafiat wa jannah. Allahumma khina bil iman wa misna bil iman wa sunna bil iman wa lakina jannata ma'al iman. Allahumma salli ma'al iman wa kharijna minad dunya ma'al